Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Kasubag Renmin Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kaurmin Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kasih Provos Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua Bayangkari atau yang mewakili serta pengurus Bayangkari Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Rohaniawan Bapak Haji Masud, serta para peserta sidang dan tamu hadirin sekalian yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan sidang TP4R di Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan sebagaimana berlangsung, acara kedua pembukaan sidang secara resmi, acara ketiga pembacaan doa, acara keempat penutupan sidang secara resmi, dan acara keenam penutup. Kita beralih ke acara yang kedua, yaitu pembukaan sidang secara resmi oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak dipersilakan. Yang saya hormati perangkat sidang, Kasih Provos, Bapak Rohaniawan, Sekretaris, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Satrimob Polda Sultra atau yang mewakili bersama anggota. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan untuk dapat bertemu di tempat ini yang suasananya panas. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai selesai, karena kenapa? Tadinya kita di aula sana, tapi karena mendadak ada tamu dari Jakarta Mabes Polri, akhirnya kita bergeser ke sini. Beberapa koreksi selaku Ketua Sidang TP4R. Yang pertama, waktu kita sudah molor. Ini untuk sekretaris, ke depan tidak terjadi lagi. Ibu Ketua Bayangkari, Ibu Bapak Rohaniawan, kemudian peserta sudah lama belum dimulai, ada yang belum datang. Yang berikut untuk pembawa acara bukan Kasubag Renmin, Ketua Sidang. Jadi saya hadir di sini bukan sebagai Kasubag Renmin, tapi saya selaku Ketua Sidang TP4R. Pada hari ini kami tanggal 3 Agustus pukul 9.21 WIB acara sidang perkawinan Dinas Personil Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara saya nyatakan secara resmi dibuka. Acara berikutnya laporan singkat pelaksanaan sidang TP4R oleh Sekretaris Sidang kepada Bapak dipersilakan. Laporan singkat penyelenggaraan sidang TP4R Personil Satrimob Polda Tenggara Kamis 3 Agustus 2017. Pendahuluan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya pegawai negeri pada Polri dibutuhkan keluarga yang harmonis dan berhasil agar dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Dasar Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan
perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan: untuk memberikan gambaran kepada personil yang akan berkeluarga tentang pedoman dalam proses pengajuan izin perkawinan dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Waktu, tempat peserta dan perangkat sidang. Waktu dan tempat. Waktu sidang BP4R personil Satrimo Polda Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada hari Kamis 3 Agustus 2017 pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat: Aula Jananuraga Satrimo Polda Sulawesi Tenggara. Peserta sidang BP4R personil Satrimo Polda Sulawesi Tenggara berjumlah 5 pasang adalah sebagai berikut. 1. Brigadir Takwa NRP 89090115 dan Saudari Widaya Stuti Ika Sakti AMD Cap. 2. Bribtu Aan Setiawan alias NRP 91110389 dan Saudari Surahma Kurnia SST. 3. Baratu Ramadan Saleh NRP 92050457 dan Saudari Hetri Widya Astri. 4. Baratu Laude Musrisal NRP 93040407 dan Saudari Waude Lilin Wulandari. 5. Baratu Andi Juma Indra NRP 93040407 dan Saudari Satriani. Pemateri perangkat sidang: Ketua Sidang Kompol Aris R, Kasubag Renmin Satrimo Polda Sulawesi Tenggara. Rohaniawan Ustaz Haji Masud, Pejabat Rohaniawan Agama Islam Satrimo Polda Sulawesi Tenggara. Sekretaris Sidang Ibtu Alexander Runte SSI, Kormin Subag Renmin Satrimo Polda Sulawesi Tenggara beserta staf. Kasih Provos Satrimo Polda Sulawesi Tenggara Ibtu Nuryati Mulyono. Ibu Ketua Bayangkari Cabang Satrimo Polda Sultra atau yang mewakili beserta pengurus. Penutup, demikian laporan singkat tentang penyelenggaraan sidang BP4R personil Satrimo Polda Sulawesi Tenggara, dengan harapan agar segala sesuatu yang dihasilkan dalam sidang ini akan bermanfaat bagi Polri pada umumnya dan Brimob khususnya. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya perkenalan diri masing-masing pasangan peserta sidang. Mohon izin, Bunda. Mohon izin, nama Takwahkah, pangkat Brigadir, NRP 89090115, jabatan Bintara Unit 1, Subdetasemen 2 Gegana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Ika Sakti. Tepat tanggal lahir Kendari 1 Oktober 1989. Pekerjaan karyawati di unit transfusi darah Kendari. Iya, silakan dulu. Baik peserta dan perangkat sidang sekalian yang saya hormati, kita sudah mendengarkan perkenalan tadi, yaitu Takwa Haka, anggota Brimob, dengan calon istri Widya Stuti. Saya akan tanya kepada Takwa, memilih saudara Widya Stuti. Siap, sudah sangat bulat, Bunda. Sudah? Sangat bulat. Sudah pernah ada lamar-lamaran? Siap, sudah. Orang tuanya sudah pernah ketemu, pernah jalan-jalan ke orang tuanya? Siap, sudah, Bunda. Sudah? Siap. Kemudian Widya Stuti sudah diperkenalkan kepada orang tua? Betul sudah pernah ada melamar?
Sudah bulat memilih takwa sebagai pendamping? Tidak karena dipaksa? Tidak? Orang tuanya Pak Herman, ada Pak Herman? Tidak ada. Ibu Kurnia. Ini orang tuanya Pak Takwa ya? Ibu sudah setuju dengan calonnya Takwa ini? Sudah setuju Pak. Sudah ya? Sudah bulat? Oh, oke. Terima kasih. Yang kedua, Mudah nama A. Setiawan Tias, NRP 9110389, pangkat Bribtu, jabatan Kami Protokol Siaga. Perkenalkan, nama saya Surahma Kurnia, pekerjaan pendamping program keluarga harapan Kementerian Sosial. terima kasih. Duduk. Nah, yang pertama tadi untuk bayangkari mungkin Anda ditanyakan tentang identitasnya. Ada? Tidak ada, nanti ya pada saat ini. Ini untuk Aan Setiawan. Siap. Orang tua ada ya? Siap, ada. Sudah disetujui ini Ibu ya? Nah, jangan sampai ada masalah nih sama dengan si, jangan sampai si Takwa, jangan sampai ada istri mau di luar sana. Siap. Nih, orang tuanya si Destuti jangan sampai ada suaminya. Tidak ya Pak ya? Kita harus pastikan jangan sampai kita kasih kawin orang ternyata ada suaminya, ada istrinya. Nah, ini tujuannya sidang. Tujuan sebenarnya sidang di sini. Jangan sampai kita kasih kawin orang, administrasinya Pak Alek sudah tidak ada masalah ya, administrasinya Takwa. Nah, jangan sampai ada istrinya dibohongi calon suaminya, katakanlah seperti itu. Ternyata tidak ada istrinya itu ya, Takwa ya. Nah, terus ini tidak ada suaminya ya. Jangan sampai, karena pernah kejadian disidangkan begini ternyata masih ada suaminya. Nah, itu tujuannya sidang. Nah, kemudian untuk calonnya Surahma Kurnia, ya? Surahma Kurnia sudah mantap ini kira-kira ya. Nah, Ibu bagaimana dengan orang tuanya Surahma ini? Nah, ibunya siapa ini? Ibunya Surahma Kurnia, orang tua Wali. Sudah matang Ibu ya? Tidak ada masalah lagi. Sampai kita kasih kawin lagi nanti anak kita lagi nih, nah, tidak ini. Kalau tidak ada masalah lagi, oke, ya kita lanjut nanti yang ketiga. Nama Rahman Angkat Balatuk NRT 92050457, jabatan Kadin 1 Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yasir, tepatnya lahir tanggal 14 Juni 1995, bekerja di dalam Puskesmas. Hobinya apa? Poli. Nah, ini Ibu Yasir, kita terjebak poli. Satu tim lagi nanti. Silakan dulu. Untuk orang tua Ramadan Saleh, orang tuanya ini kira-kira sudah tidak ada masalah lagi Pak? Insya Allah tidak. Ramadan Saleh tidak ada istrinya di luar sana, walaupun saya kita sebagai pekerjaan ini Bapak jadi tahu jangan sampai ada istri. Tidak ada masalah lagi. Sudah setuju dengan calonnya ini? Bapak ada? Oh iya. Untuk orang tua calonnya Ramadan Saleh, Pak Rifai dengan Ibu Siti ya. Gimana Ibu? Sudah setuju dengan calonnya anaknya ini? Sudah ya? Nah, tidak ragu-ragu lagi, tidak karena terpaksa. Jangan sampai Ibu paksa anaknya untuk kawin ini. Bukan
kasih tahu juga bagaimana. Padahal anak tidak mau. Nah, tidak boleh lagi dipaksa-paksa. Saya nanti setengah mati ini kalau dipaksa-paksa. Baru 1 bulan, 2 bulan, sudah bermasalah lagi. Kita pahami terus sekarang kiri. Sudah mantap ya? Iya, oke, terima kasih. Yang dapat. Menunjukkan nama oleh Presiden akan berlaku MPS 93 kesempatan menguji jabatan dan 2 yang berikut. Untuk saudara sudah siap kita ya? Siap. Masih kursus, sudah siap kita kursus. Ya, saya tidak bisa melawan lagi ya. Sudah siap nih? Siap. Sudah siap ya? Untuk orang tua yang muslim sudah setuju dengan calonnya ini Bapak? Bapak Ibu? Sudah setuju ya? Tidak ada lagi masalah ya? Masih bisa untuk nikah ya? Ya, ya, ini sudah jodohnya ya. Bapak sudah setuju ya. Kemudian untuk orang tuanya calon yang selesai boleh ini sudah setuju dengan kalau yang selesai ini Ibu. Bapak sudah setuju. Tidak ada masalah ini. Nah, mewakili orang tuanya si Ode ini. Ini tidak ada suaminya Bapak. Hah? Oh, dulu ada suaminya. Sudah meninggal. Oh. Tapi walaupun sudah berarti sudah ada ya? Hah? Orang tuanya meninggal. Saya kira suaminya. Nah, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Sudah bulat? Sudah. Nah, untuk Ode ini apa yang disuka kurus begitu? Nah, kita lihat apa yang disuka? Yang sampai bajunya saya disuka. Sudah suka semua ya, sudah ramai. Nah, oke, terima kasih. Yang kedua lain. Dengan nama Ahmad Indra Muhammad Daratu NRP 9408 jabatan Tarik 2 Sekian 2 Bulan. Nama saya Satriani, bapak nama Pulau 2019, pekerjaan adalah swasta, hobi penerangan. Tapi saya dia kerja ini terus nanti bagi waktu untuk olahraga di daerah. Terima kasih untuk orang tuanya. Andi gimana ya? Gus, gimana ini? Nah, sampai diberitakan mewakilinya ya. Sudah ada mana dari orang tua? Ada mana dari orang tuanya? Siapa ini? Orang tuanya ini Pak? Ya, sudah setuju orang tuanya ya? Nah, tidak ada istrinya, jangan sampai sudah ada istrinya di luar saudara. Nah, terus untuk orang tuanya Satriani sudah setuju dengan calon ini? Calon yang lain ini pilihan sendiri atau yang pilihkan ini? Pilihan sendiri ya? Tapi ibu sudah setuju ya? Bapaknya yang nanti ibu setuju, bapaknya tidak ada, mungkin dia tidak mau. Jadi Pak kebetulan Bapak di IKP di Bendungan. Oh begitu ya? Oh iya, terima kasih. Seperti ada kesibukan mereka. Nah, saya tanya secara keseluruhan, ada nggak kira-kira yang
Baik, terima kasih. Yang berikut kita melangkah ke acara saya berikan waktu kepada kasih propos. Ada yang ingin Bapak Haji Masud, yang saya hormati Sekretaris Sidang, peserta sidang DP4R, beserta seluruh keluarga yang hadir sebagai wali yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Suatu kesyukuran bagi kita bisa melaksanakan kegiatan ini yang merupakan suatu proses untuk menjadikan calon bayangkari secara resmi. Ya, dalam prosesnya ini calon bayangkari nanti akan secara resmi masuk di dalam suatu organisasi bayangkari, dan ini adalah salah satu prosesnya. Jadi di sini perlu diketahui sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Tugas dan fungsi saya di sini sebagai kasih propos agar masing-masing pasangan dan termasuk bagi orang tua ataupun wali agar memahami untuk dilaksanakan sidang ini. Tujuannya adalah untuk memastikan yang pertama tidak ada permasalahan yang dibawa sampai ke tempat ini. Jadi semua permasalahan kita anggap clear. Makanya tadi pimpinan sidang begitu banyak mempertanyakan hal-hal yang mungkin dari kedua pasangan termasuk para orang tua atau wali menganggap bahwa itu pertanyaannya mungkin agak-agak lain. Sebenarnya maksud dan tujuannya adalah hanya untuk memastikan bahwa yang dulu di sini tidak ada permasalahan dan sudah siap untuk dinikahkan nantinya. Karena memang pernah ada kejadian. Karena di sini yang kita anggap dilangsungkan di persidangan ini sudah tidak ada lagi permasalahan. Harapannya sekarang ada permasalahan setelah persidangan ini sampai dilangsungkan proses pernikahan, terus selama dinas dan seterusnya. Makanya nanti juga akan ada namanya nasihat pernikahan, mungkin lebih kompeten kepada ibu bayangkari, khususnya bagi bayangkarinya sendiri, calon bayangkari, agar mendengarkan baik-baik supaya nanti dalam kelangsungan kehidupan berumah tangga, harapan kita di sini khususnya khususnya kepada masing-masing pasangan itu punya dasar-dasar. Kalau saya di sini saya bisa mengatakan bahwa dengan perencanaan pernikahan yang sudah dilakukan sekarang, kita merencanakannya dengan baik, insya Allah ke depannya juga rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini bagi calon bayangkari yang paling pertama itu harus mampu memahami tugas-tugas suaminya, mampu menjadi pendukung. Kalau di sesi propos mengatakan kalau dia mampu mendukung tugas suaminya, insya Allah tidak terjadi keretakan dan tidak perlu nanti berurusan dengan propos. Ya, itu harapan saya, supaya nanti adik-adik saya tidak perlu lagi berurusan dengan propos. Kalau tidak ada urusan dengan propos, ya saya pun juga tenang-tenang saja, santai-santai saja. Tidak perlu kita berurusan dengan masalah keluarga. Terus yang kedua, sebagai anggota ini, khususnya bagi anggota yang melaksanakan sidang DP4 ini, agar mampu juga menjelaskan apa yang menjadi tugas-tugas sebagai seorang brimob. Harus diberikan pemahaman kepada istrinya, supaya tidak terjadi pertengkaran nantinya. Tapi jelaskan dengan baik dan benar, dan jangan nanti ngarang-ngarang. Tidak tugas tapi dikatakan tugas, itu kan nanti bisa menimbulkan perselisihan. Harapan saya tidak ada yang berurusan. Termasuk juga dari pihak bayangkari, calon bayangkari juga sama, statusnya sama. Jadi inti dari semuanya ini adalah perbaiki komunikasi antara kedua
pasangan ini ya, antara pasangannya agar memperbaiki komunikasi, terus perbaiki komunikasi kepada kedua orang tua yang tadinya juga termasuk mertua, sekarang bukan lagi dikatakan mertua, tapi itu adalah orang tua juga ya. Berbuatlah yang adil. Dengan adanya keadilan, adanya komunikasi yang baik, insya Allah nanti tidak terjadi permasalahan. Itu yang menjadi harapan saya, harapan kita semua, supaya kedepannya hari ini dan seterusnya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan amanah, sebagaimana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin ini bukan ranah saya, ranahnya itu Pak Rohaniawan, tapi tidak ada masalah. Nah, biar bagaimanapun juga, kalau keluarga yang sejahtera, keluarga yang damai, berarti tidak perlu dia berhubungan dengan propos. Terus ada 5 pasangan ini. Yang pertama pasangan Brigadir Takwa. Harapan saya kepada Brigadir Takwa. Brigadir Takwa posisinya paling kanan, berarti dia yang paling senior di antara 4 pasangan yang lain. Harapan saya dengan usia Ines yang sudah sangat matang, berarti dia mempunyai banyak waktu untuk melakukan pilihan. Saya berharap pilihannya sudah yang terbaik, bukan yang sempurna ya, yang terbaik. Berarti yang sudah matang. Harapan saya dengan waktu yang begitu lama, ya bisa dikatakan begitu lama dibandingkan yang junior-juniornya kan. Berapa tahun Ines? Ya, sudah lumayan lama. Jadi dengan pilihan sekarang itu yang terbaik, sudah pilihan yang matang, supaya kedepannya nanti tidak ada lagi permasalahan. Terus yang kedua, Ridwan. Siap. Oh ini satu kampung saya. Kemarin memang saya sudah banyak komunikasi nih. Betul tadi dikatakan oleh ketua sidang di Pindrang ada ya? Ada ya? Ada yang dicintai di Pindrang ya? Ada ya? Ini yang nomor 2 ya? Yang dicintai nomor 2 ya? Ya itu sudah. Siapa yang setuju dengan saya? Siap. Yang paling dicintai pertama adalah orang tuanya. Ya. Yang kedua baru calon istri ya. Orang tua katakan pertama. Saya katakan anak yang kedua. Cuma buat tahu jadi seperti ini adalah orang tua ya. Supaya para istri juga tahu bahwa suaminya bisa seperti ini karena arahan dari orang tua. Makanya orang tua, mertua sama saja, tetap dia ada orang tua. Saya memang berkomunikasi dengan dia, mudah-mudahan sudah ini yang terbaik. Siap. Ya. Terus yang ketiga, siap. Para sahabat saya, siap. Saya tidak punya histori, ya. Waktu saya masih di sini, Balongan. Siap. Calonnya masih ingat sama saya? Masih ingat sama saya? Ya, ini ada. Ya. Tidak perlu saya katakan di sini, tapi dengan yang sudah dilakukan kemarin, mudah-mudahan menjadi kendala. Yang diusahakan kemarin bulan Ramadan, mudah-mudahan juga menjadi kendala dalam saya selalu rumah tangganya nanti. Ya, termasuk kedua orang tua harus tahu. Ya, jangan karena materi semuanya berubah. Ya. Kehidupan itu memang sudah ada suka dan dukanya. Tidak mungkin yang remaja datang di sini masuk langsung gajinya lebih tinggi dari saya. Itu harus dipahami. Karena gaji itu kayak karet. Kalau kita bisa mengaturnya, insya Allah cukup. Mau dibuat 1 hari habis bisa, mau dibuat 1 bulan habis bisa. Tergantung dari manajemen yang dibuat oleh masing-masing calon bayangkari. Itu yang kelima, saya punya histori yang mudah-mudahan saya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Yang terakhir saya selaku kasih propos mengucapkan selamat bagi
rekan-rekan yang hari ini melaksanakan sudah dilakukan. Semoga nantinya keluarganya sudah dibuatkan semangat hari ini dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق. وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti perjalanan sidang Badan Penasihat Perkawinan, Perceraian, Perselisihan dan Rujuk pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Salawat dan salam semoga tercurah kebijakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnahnya. Mulai pada hari ini kita mulai proses mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana disabdakan tadi, an-nikah sunnati, nikah itulah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai nikahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk daripada golonganku. Jadi adik-adik yang 5 pasang yang baru yang siang hari ini di sidang BP4R, saya sampaikan bahwa kebetulan saya dulu pernah menjadi pembantu pencatat nikah, yaitu pembantu P di kantor bawah ya. Jadi saya tahu persis bahwa beginilah jalannya. Sesuai undang-undang mengatakan tugas tempat BPN dan KUA itu adalah memeriksa berkas. Jadi syaratnya adalah harus dilampirkan pengantar dari kelurahan itu adalah hasil sidang dari atasannya atau izin dari komandan masing-masing. Itu menurut aturan undang-undang. Untuk itu kepada anak sekalian, saya juga sering memberikan nasihat perkawinan, tapi yang banyak dilakukan orang masyarakat nasihat perkawinan nanti pada hari resepsinya, yang pada hari itu kurang mempan nasihat perkawinan. Kenapa? Pada hari resepsi itu hanya yang diingat apa yang akan terjadi sebentar malam. Itu saja yang diingat. Sudah tidak fokus ya? Ya sudah tidak fokus lagi. Itulah undang-undang mengatakan bahwa pencatatan pernikahan itu dilakukan di kantor urusan agama 10 hari kerja. 10 hari kerja itu dimanfaatkan untuk susjatin, istilahnya kursus calon pengantin. Maka itu nanti di kantor KUA masing-masing ada pembinaan kepada kedua calon mempelai, akan diberikan bekal untuk kehidupan nanti dalam mengarungi rumah tangga. Ya. Nah pada hari ini sebelum KUA memberikan kursus calon pengantin kepada sekalian, ingin saya sampaikan sedikit tambahan dari propos tadi. Kuncinya itu bagaimana keluarga itu tercipta namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang dan tentram. Itulah tujuan daripada sebuah pernikahan. Jadi kalau kita sudah menikah, berarti kita merasa tentram. Itu makanya syaitan itu kemudian
Jadi itu kan agak panjang sedikit ya, tidak apa-apa. Ya, setan itu menangis tatkala melihat seorang pemuda melaksanakan pernikahan. Kenapa menangis? Karena sudah saat ini katanya akad nikah sudah berlangsung, berarti saya tidak bisa lagi mempengaruhi anak Adam untuk berdua-duaan di kendari bis. Itu setan sudah mulai nangis dengan adanya pernikahan itu. Yang kedua, nilai ibadah bagi yang masih bujang dan sudah menikah jauh beda. Contoh sholatnya yang sekarang waktu masih bujang mendapat pahala 1, tatkala kita sudah akad nikah melangsungkan pernikahan, maka ibadahnya meningkat menjadi 70 kali lipat pahala ibadahnya. Makanya setan menangis pada malam pertama perkawinan itu. Setan menangis dan menangis karena tidak dapat lagi saya goda dua insan yang berbeda jenis ini. Itulah kalimat yang diucapkan oleh setan tersebut. Jadi itu keharmonisan dalam rumah tangga itu yang bisa membuat harmonis dan tenang rumah tangga itu tidak lain adalah modal agama. Karena agama mengatakan nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah, hiasilah rumah tanggamu dengan sholat dan perbanyak bacaan Al-Quran. Untuk itu di Kendari ini saya tahu persis bahwa ada perda yang mengatur tentang pemberantasan putasan Al-Quran itu. Untuk itu kepada semua calon mempelai, khususnya yang laki-laki, nanti pada hari akad nikah itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran sebelum akad nikah. Ya, saya tidak tahu, tergantung KUA nanti yang menunjuk membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Kahfi, Sumpah, yang mana Anda bisa. Alangkah ironisnya kalau seorang primo tidak bisa membaca surat An-Nas. Ya, untuk itu harapan kami pada adik-adik yang mengapasang ini, khususnya calon mempelai laki-laki, bukan saya promosi untuk jadi guru, tidak, tapi mungkin kesempatan interval waktu dari sekarang sampai hari akad nikahnya, mungkin kita bisa berkomunikasi di masjid. Ya, suatu saat yang kita berlima bisa supaya nanti di sana saya berikan khusus, karena ada bacaan khusus deh yang terus adik-adik tahu. Ya tidak boleh saya bukakan di sini. Ya, nanti ada orang tua yang mengatakan ada paling doa yang dibaca. Ini terjadi karena tatkala saya melakukan penulisan pencatatan pernikahan, mengisi daftar pencatatan pernikahan dulu saya pada BBM, ikut orang tuanya ke rumah mencatat. Ada beberapa orang tua yang setelah dia dengar saya mengajarkan putra dan putrinya doa pasangan tatkala mulai berhubungan antara suami istri, maka orang tua menyatakan, terlambat saya, anakku menikah baru saya tahu ada banyak baca doa yang baca. Jangan sampai ada terjadi sampai seperti itu. Harapan saya minimal doa itu, insya Allah saya siap membimbing adik-adik yang 5 pasang ini. Silakan datang di tempat kami. Banyak hal yang perlu saya akan sampaikan nanti dalam mengarungi rumah tangga sehingga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Para anggota dan calon istri, ibu-ibu pengurus Bayangkari yang berkenan hadir, serta hadirin undangan yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah serta petunjuknya serta nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka sidang nikah anggota. Pada kesempatan ini
adalah perintah, di mana beliau tidak sempat hadir bersama-sama kita pada hari ini berhubung beliau tidak berada di tempat. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, jika kita menikah dengan seorang anggota Polri, otomatis kita itu menjadi anggota Bayangkari. Ya. Kita ketahui bahwa Bayangkari itu punya organisasi di mana istri-istri Polri sebagai anggota dimanapun suami ditugaskan. Dalam organisasi ini, istri dalam organisasi. Dan mungkin ke depan adalah yang menjadi pengurus atau punya peran dalam organisasi Bayangkari tersebut. Sebagai Bayangkari, istri Polri, kita harus memahami bagaimana dan apa tugas dan profesi suami kita yang sebenarnya, di mana mereka itu bertugas penuh risiko dan tantangan. Jadi di sini istri harus bersabar, banyak berdoa, apalagi sebagai Polri juga dituntut 24 jam siap bertugas, melaksanakan tugas. Jadi sebagai istri dituntut untuk mengerti dengan tugas suami, selalu mendukung, mensupport suami, dan kita tahu bahwa suami kita itu bekerja itu penuh risiko, tantangan. Jadi sebagai seorang istri harus sabar, ya, memahami tugas suami, mendukung peran suami. Jangan setelah menikah suaminya jadi malas. Jadi istri itu sebagai pendamping suami, membantu, mendukung suaminya agar dia tetap bekerja sebagai polisi yang profesional. Kemudian yang kedua, seorang istri harus tahu seberapa besar penghasilan suami dan lingkungan kerja suami. Kira-kira suami itu kalau kerjanya seorang Polri, gajinya sudah ditahu sekian. Jadi dari seorang istri harus pandai-pandai manage keuangan keluarganya. Bagaimana caranya supaya bisa cukup dalam sebulan? Kalau bisa punya tabungan, punya disisihkan. Kita menggunakan penghasilan suami kita itu dengan kebutuhan yang sesuai apa yang kita butuhkan. Jangan kita melihat yang tidak perlu dibutuhkan, kita masih memaksakan. Apalagi sampai suami berutang. Kalau memang masih bisa yang tidak mendesak, kita hindari dulu utang. Karena kalau kita berutang, jelas kita akan repot. Apalagi berutang itu yang tidak bisa diukur dengan penghasilan kita. Jadi biasanya kalau dalam rumah tangga itu kalau sudah tidak teratur keuangannya, lebih besar pasak daripada tiang, maka itu juga akan merepotkan suami. Suami kerjanya tidak tenang, memikirkan permintaan istri yang dia tidak bisa mampu memberikannya. Jadi disitulah pengertian seorang Bayangkari tentang penghasilan suami. Jadi tidak langsung kita ada, kita sabar dulu, pelan-pelan, yang bisa dulu dibeli yang kebutuhan yang utama dulu. Ya, kemudian sebagai istri juga dituntut untuk hidup sederhana, ya, hidup sederhana, mandiri,
ulet, sabar, tawakal, dan disiplin. Jadi kalau mau indah tidak harus mewah. Hidup sederhana juga terlihat indah jika kita menempatkan pada tempatnya. Jadi tidak perlu yang melihat orang model ini lagi ikut-ikut, itu belum tentu cocok sama kita. Jadi kita hidup sederhana itu indah, tidak pusing, apa yang ada itu yang dinikmati. Dan kita pandai mensyukuri nikmat, karena apabila kita bersyukur maka nikmat itu akan bertambah. Yang keempat, konsekuensi istri Polri patuh kepada segala ketentuan. Jadi sebagai pendamping suami itu, bagaimana caranya seorang istri itu mendampingi suaminya agar dia punya semangat kerja yang tinggi, dia tidak merasa ada berbeban dengan kita, sehingga suami itu enak kerjanya, tinggal dari rumah ke kantor itu enak perasaannya. Jadi di kantor juga kerjanya bagus, akan menghasilkan juga pekerjaan yang lebih bagus. Kemudian sebagai pendidik anak, ya insya Allah nanti kalau sudah berkeluarga, Allah beri keturunan, jadi anak-anak dididik dengan baik, karena anak-anak itu adalah amanah. Anak-anak adalah cerminan orang tua. Jadi kalau anak-anak dididik dengan baik, memberi teladan, maka anak juga itu akan tumbuh dengan baik akhlak. Beban yang keempat sebagai panutan masyarakat. Jadi kita seorang Bayangkari itu tidak hanya hidup di lingkungan organisasi Bayangkari. Jadi kita itu berbaur dengan masyarakat, sehingga kita itu harus jadi teladan. Oh, dia itu seorang Bayangkari. Jangan karena Bayangkari punya tingkah yang aneh-aneh yang bisa merusak citra suami, jadi kita menjaga nama baik suami kita, menjaga wibawa suami kita. Jangan sampai karena sikap dan tingkah laku kita itu suami kita terbawa-bawa. Nanti itu Bayangkari brimob, itu kurang enak didengar. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan masyarakat kita sekitar. Kemudian yang kelima adalah mau tidak mau sudah menjadi anggota Bayangkari. Jadi anggota Bayangkari itu punya kegiatan. Jadi kalau ada rapat sekali-kali atau ada arisan, mohon hadir biar tahu Bayangkari itu seperti apa. Jangan hanya melihat oh bajunya pink, cantik dilihat, tapi apa sih itu Bayangkari di dalamnya. Jadi harus kita tahu, kita bisa menjaga diri kita. Oh, saya ini adalah seorang Bayangkari. Jadi sebagai pendamping suami harus dapat menjaga nama baik suaminya, nama baik Polri, dan nama baik Bayangkari. Kemudian menjaga wibawa suami dengan sikap dan etika yang baik, disiplin, serta berpenampilan yang baik dan sopan. Jangan nanti pakaiannya tidak sopan, itu seorang Bayangkari berpakaian seperti itu. Jadi harus punya citra Bayangkari itu. Kemudian mendukung suami dengan agar dapat bekerja dengan baik, tidak membebani suami. Jadi suaminya itu jangan diberi beban, karena di kantor juga sudah banyak tugasnya. Jadi kalau di rumah juga tambah beban, bagaimana itu suami keadaannya? Sudah bisa nanti ada masalah. Jadi disinilah istri sebagai penutup hati suami. Jadi kalau ada masalah, jangan lagi ditambah dengan istri. Bagaimana caranya diredam? Ya mungkin dikasih kata-kata yang baik yang bisa menurunkan emosi atau lagi apa, ada masalah mungkin. Ya. Menjaga citra diri dengan meningkatkan kemampuan
keterampilan dan pengetahuan. Jadi bayangkan juga itu masih bisa belajar, masih bisa banyak membaca, meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kemudian bayangkan juga menjadi penyeimbang atau posisi suami untuk mencapai karir yang setinggi-tingginya sebagai posisi yaitu polisi yang profesional. Jadi tidak menutup kemungkinan suami kita itu begitu saja. Ya bisa saja ada peningkatan, mungkin ada sekolah yang bisa meningkatkan karir suami. Itu bisa juga butuh dukungan dari istri. Ya, sebagai istri Polri harus pandai mengatur dan mengelola penghasilan dan materi suami supaya cukup ya dalam 1 bulan itu tadi sudah dibahas. Kemudian jangan mudah terpengaruh, apalagi sekarang media sosial itu sudah transparan, era globalisasi, jadi apapun itu bisa langsung dilihat. Jadi kita harus pandai menyikapi apa-apa yang bisa kita konsumsi untuk diri kita. Jangan asal ikut-ikut. Kita harus punya prinsip sendiri. Jangan mudah terpengaruh. Karena apabila kita berbuat sesuatu, maka konsekuensi itu perbuatan itu akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita tanam itu yang akan kita buat. Kemudian seiring waktu, ya mungkin nanti akan menjadi anggota Bayangkari lama-lama juga akan paham bagaimana itu Bayangkari. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ingin saya sampaikan kepada para anggota yang melaksanakan sidang bahwa sebentar lagi Anda saudara akan memasuki masa yang tidak mudah lagi. Bukan lagi remaja, nanti akan memasuki masa namanya orang tua. Orang tua akan punya istri dan akan punya anak. Jadilah sebagai orang tua atau kepala rumah tangga atau sebagai suami yang baik, perlakukan istri atau calon Anda itu kalau ada istri sebagai pendamping. Jangan perlakukan sebagai istri dijadikan sebagai pembantu, istri dijadikan budak. Pulang dari kantor marah-marah, tidak tahu kalau gajinya hanya seberapa. Kemudian untuk calon istri, jadilah sebagai istri yang baik, yang bisa melayani suami dalam segala hal. Jangan suami pulang dari kantor sudah capek, habis dimarah sama komandannya di kantor, pulang di rumah istrinya tidak ada, istrinya tidur, istrinya bikin cerita sama tetangga, istrinya keluyuran kemana-mana di sana tanpa izin suami. Istri meninggalkan rumah harus seizin suami. Jangan terjadi seperti saudara-saudara. Banyak itu suami di kantor, dia pergi cerita ngerumpi di sana sini.
walaupun bapak-bapak sudah lebih tua dari saya, lebih banyak pengalaman dari saya, tidak apa-apa saya menyampaikan bahwa kita sebagai orang tua tidak jarang keluarga anak kita itu berantakan. Keluarga anak kita ini nanti berantakan. Kenapa? Karena kita tidak peduli. Iya, boleh jadi kita tidak peduli. Boleh jadi setelah nikah berantakan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak peduli. Selalu berpedoman bahwa dia sudah nikah, tidak ada lagi urusan saya. Tapi sebaliknya, tidak sedikit juga keluarga anak kita yang justru berantakan karena kita terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga anak kita. Sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit tidak boleh. Padahal biarkan dia bertumbuh berdua. Sedikit-sedikit dicampuri. Yang mertua malaikat anakku itu Pak. Tidak sedikit rumah tangga berantakan karena terlalu campur tangan, terlalu jauh orang tua terhadap rumah tangga anak. Oleh karena itu mari kita seimbangkan antara kewajiban kita sebagai orang tua manakala anak kita sudah berkeluarga. Jangan juga kita peduli kalau perlu dikasih modal Pak Haji banyak-banyak uang, dikasih modal anak kita biar dia bermak. Kepada kedua calon mempelai, kelima calon mempelai, hari ini bukan mengharapkan hubungan kedua belah pihak. Belum dari suami istri, jangan pulang nanti, oh sudah siap, sudah bisa tidur sama-sama, belum tidur sama-sama tapi tidur di rumahnya calonnya tidur di rumahnya orang tuanya, jangan tidur sama-sama, belum bisa payahnya nanti jangan ya. Nah, saya kira begitu, silakan. Kemudian yang terakhir, saya bertanya lagi kepada kita semua yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Siapa tahu tiba-tiba ada SMS masuk, calonnya itu ternyata sudah ada tunangannya, sudah ada suaminya. Nah, ada yang ingin disampaikan? Para orang tua lagi, calon istri jangan sampai terpaksa. Kalau tidak terpaksa kita katakan hari ini tidak boleh kita. Nah, Bapak Ibu, ada yang bisa saya tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke pembahasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله ya Tuhan kami, pada hari ini atas izin dan petunjuk kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pelaksanaan sidang BP4R Polri Satrimobda Sulawesi Tenggara dengan harapan untuk mendapatkan berkat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, menyatunya dua insan yang berbeda jenis dan tingkah laku adalah merupakan satu dari sekian banyaknya tanda-tanda kebesaran. Allahumma alif bainahum kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahum kama allafta baina sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa khadijatullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah pasangan-pasangan yang sidang pada hari ini sebagaimana anugerah yang telah Engkau berikan kepada Adam dan Hawa. Tunjukkanlah mereka jalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan Siddiqah Al-Kubra, agar keluarga yang mereka bina menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini hari ini sebagai suatu jamaah yang berkah dan jadikanlah perpisahan kami di tempat ini sebagai suatu perpisahan yang unik. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bulan Agustus 2017 pukul 10.59 acara sidang perkawinan Dinas Personil Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara saya akan ditutup dengan resmi. Jadi anak tuh jangan banyak bersedih, jangan ngelawan orang tua. Jiwa seharusnya kita bisa jadi mandiri, bahagiain ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim gaya tetep beken. Oh yeah. Yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan daripada sama kanoka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, menahan perih dan cobaan. Di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran, Siti Fatimah Zulfa itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan, demi meraih cita-cita dan impian. Mondok di mondok, ayo ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok, Allah lebih suka pemuda yang soleh. Mondok di mondok, ayo ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok, Allah lebih suka pemuda yang soleh. Oh, yeah. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan daripada sama kanoka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia,
bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. You wanna be